Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gameboy Channel. Di sini kita udah kedatangan Realme Buds Key 2 yang baru aja saya beli di Lazada. Soalnya di sana lagi ada Last Mall 99 Big Brand Sale dengan Crazy Brand Mega Offer hingga 70% dan bonus dadakan hingga 500.000. Ditambah ada voucher 999.000 dan voucher 99.000 setiap 2 jam. Jadi kalian yang penasaran langsung aja cek Lazada atau bisa juga lewat link pembelian di deskripsi. Sekarang kita lihat kemasan dari Realme Buds Key 2 ini. Bagian depan ini ada serinya yaitu Realme Buds Key 2 dengan gambar dari TWS-nya. Kemasannya simpel banget ya, cuma segitu aja. Paling di kiri kanan kemasannya ini ada fitur unggulan dari TWS-nya. Untuk fiturnya apa aja kalian lihat sendiri ya. Jadi saya langsung aja lanjut ke unboxing. Dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan satu case, satu pasang earbuds, satu kabel cas yang berwarna kuning, 2 pasang eartip tambahan, jadi kalian mendapatkan 3 pasang, satu buku panduan, dan satu kartu garansi. Sekarang kita lihat si Realme Buds Key 2-nya. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau share sedikit tentang spesifikasi yang ada pada buku panduannya. Untuk Bluetooth-nya sudah 5.0, untuk kapasitas baterainya ada di 400 mAh pada case-nya dan 40 mAh pada earbuds-nya. Dimana kapasitas segitu tuh bisa menghasilkan playtime selama 5 jam dan 20 jam kalau kalian pakai case yang full. Lanjut, TWS ini tuh dijual dengan 2 pilihan warna, yaitu ada hitam dan biru. Kebetulan di sini saya pilihnya yang biru, biar beda aja ya. Karena TWS yang saya review sebelum-sebelumnya warnanya hitam semua, biar refreshing aja. Untuk case-nya bisa dibilang cukup kecil dengan logo Realme pada bagian atas, LED indikator pada bagian depan, dan port micro USB pada bagian belakang. Sedangkan earbuds-nya berbentuknya seperti ini ya. Bentuknya sih cukup kecil tapi sangat nyaman saat dipakai. Ditambah earbuds ini tuh menggunakan touch sensor. Untuk fungsi touch sensornya adalah sebagai berikut. Tap 2 kali untuk play atau pause, tap 3 kali untuk next song, dan tap kedua earbuds-nya selama 2 detik untuk masuk ke gaming mode. Sejujurnya, untuk penggunaan touch sensor dari Realme Buds Key 2 ini cenderung membingungkan ya, karena tidak ada preview song dan kenapa untuk gaming mode harus tap kedua earbuds-nya. Tapi setelah saya pelajari, ternyata touch sensor pada earbuds ini tuh bisa kalian setting sendiri. Syaratnya kalian harus install aplikasi yang namanya Realme Link yang tersedia pada iOS maupun pada Android. Nah, tapi di sini tuh saya punya cerita lagi nih saat ngetes produk Realme yang satu ini. Pada saat saya tes di iOS, aplikasinya sih dapat terinstall, tapi TWS-nya tuh nggak bisa connect ya ke aplikasinya. Padahal saat saya cek Bluetooth-nya udah terkoneksi kok. Setelah saya cari-cari, ternyata aplikasi Realme Link yang ada di iOS ini belum support seri TWS yang ini. Saya nggak tahu kedepannya bakal support apa enggak. Yang jelas sekarang saat saya pengetesan nggak support ya. Jadi kalian yang mau membeli tapi menggunakan smartphone iOS, coba dipertimbangkan masalah ini. Lanjut, saya juga tes menggunakan Android. Nah, di sini saya juga nemu masalah karena aplikasi yang saya install di Oppo saya ternyata tidak mau terinstall. Saya udah coba clear data atau clear cache dari Google Play Store-nya, tapi tetap aja tidak bisa terinstall. Kalau masalah ini saya nyerah nyari masalahnya, akhirnya saya coba ke smartphone yang lain. Di sini saya coba ke tab Samsung yang sudah Android 11 dan ternyata bisa. Saya nggak tahu ini masalahnya di mana, tapi untuk kalian pengguna Android yang Androidnya sudah lama, seperti HP Oppo saya yang masih Android 5, coba dipertimbangkan juga ya. Lanjut, kita lihat aplikasi Realme Link-nya. Saat kalian buka, di sini kalian bisa melihat sisa baterai yang ada pada kedua earbuds-nya. Lalu kalian juga bisa mengganti tuningan suara, dan di sini kita sudah dikasih 3 tuningan suara. Lalu bisa mengaktifkan gaming mode, dan juga bisa menyeting pengaturan touch sensornya yang sebelumnya tadi kita bahas. Untuk sebuah TWS dengan harga terjangkau, Realme Buds Key 2 ini termasuk memiliki banyak fitur. Masuk ke bagian suara, default dari suara yang diberikan itu ada di posisi dinamis ya. Suaranya itu cenderung boomy, bassnya ada dan cukup nendang, vokalnya masih terdengar jelas tapi
tapi posisinya itu sedikit di belakang bass dan treble-nya ya. Nah, untuk masalah treble di posisi dinamis masih terdengar cukup cering. Kalau saya sih prefer efek suaranya di bass boost atau di terang sekalian. Kalau di bass boost, suara bassnya jadi nampol dan besar, suara bassnya juga deep dengan rumble yang berasa, cocok untuk kalian para basshead. Tapi efeknya, suara vokalnya jadi sedikit tertutup dengan suara vokal pria yang berbodi. Sedangkan untuk treble-nya jadi sedikit tertutup juga ya. Kalau di efek bass boost, kalian lebih fokus ke bassnya. Sedangkan kalau saya pilih terang, jadi enak nih. Bassnya saya rasa cukup, nggak over. Detail suara vokal jadi terdengar lebih jelas. Suara vokalnya juga terasa lebih intim. Sedangkan treble-nya cukup ngecering, tapi enak didengar dan nggak nusuk ke telinga. Dari ketiga efek yang diberikan, saya sih lebih prefer ke yang terang, karena tuningannya cocok sama telinga saya. Tapi kalau lagi denger lagu yang jedak-jeduk, saya pilih suaranya ke bass boost, biar bassnya nampol. Tapi balik lagi ke selera kalian masing-masing. Sekarang kita masuk ke pengetesan gaming. Untuk bermain game, kalian jangan lupa aktifin gaming mode-nya. Dan hasilnya, bermain menggunakan Realme Buds Q2 ini sangat menyenangkan. Suara ledakan cukup terasa dan arah musuhnya terdengar jelas. Sedangkan untuk delay, saya sih nggak berasa ya delaynya. Dan ini adalah contohnya. Terakhir kita tes mic-nya, dan ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mic Realme Buds Q2. Halo guys, balik lagi di Gameboy Channel. Sekarang kita sedang melakukan pengetesan mic dari Realme Buds Q2. Tes, 1, 2, 3, 4. Ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh mic Realme Buds Q2. Gimana suaranya? Bagus gak? Kesimpulannya, untuk sebuah TWS budget, Realme Buds Q2 adalah sebuah earphone yang bagus dengan fitur yang melimpah, tapi dengan sedikit catatan. Kalau default bawaan Realme-nya, saya rasa sih kurang gigit ya. Kalian harus setting-setting sedikit biar mendapatkan suara yang maksimal. Segitu aja unboxing dan review dari Realme Buds Q2. Link pembelian di Lazada ada di deskripsi. Kalau kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dimas undur diri. See you and bye-bye.